Kemudian ayat berikutnya. Tadi nomor berapa? 84. Sekarang 85. ولا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم وأولادهم إنما يريد الله إنما يريد الله أن يعذبهم بها أن يعذبهم بها في الدنيا في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهم كافرون. Kalau ngartikan lagi 85 Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir. Ini hakikat sebenarnya. Hakikat orang kafir ini, walaupun hartanya banyak, anaknya berhasil sukses semua, sebenarnya itu penyiksaan semua di dunianya. Ini menurut gambaran Qurannya. Iya. Karena semuanya itu menjadi ujian semua dan sebagai siksa. Kita aja yang nggak tahu ya, orang-orang yang kaya raya hartanya, sebenarnya mereka puyeng yang ngurusin itu ya, Iya. Iya, dan puyeng itu ngurus ini untuk apa? Ini banyak harta gini, aku mati gini. Terus pokoknya apalagi anak-anaknya berantem terus rebutan apa? Harta, Warisan. warisan. Ada yang membunuh bapaknya supaya cepat modar. Minta maaf ya, supaya kalau sudah mati ya Pak. Iya. Nah, jadi ini penyiksaan, ya, berbeda dengan orang yang beriman, ya. Ya, jadi kita tidak perlu takjub di sini, tidak perlu kagum dengan harta mereka yang kaya raya, karena belum tentu mensejahterakan hati mereka, ya, jiwa raga mereka. Nah, jadi banyak puyengnya sebenarnya banyak puyengnya. Boleh kita kaya raya, ya, tapi kita jangan kagum dengan mereka, ya, karena merupakan ujian dan siksa. Kalau dalam ayat ini bentuknya siksa. Ayyu'adzibahum biha. Allah menyiksa dengan harta dan anak-anak mereka, itu menjadi siksaan semua. Anak itu kan tidak semuanya menggembirakan. Ibu-ibu yang punya anak ya, macam-macam kelakuannya. Ada yang bandel, wah ini yang bikin kita nggak bisa tidur, ya. Dan dalam satu kajian dikatakan hati yang paling sakit, terutama ibu-ibu ya, ibu yang pernah melahirkan anak-anak, ya. Hati yang paling sakit nggak ada bandingannya, itu adalah karena durhakanya seorang anak kepada orang tuanya. Ya, mungkin ibu yang punya anak ya, dari kecil dieman-eman ya Bu ya, kita dikencingi juga nggak marah. Pernah panjenengan dikencingi bayimu, kemudian banting anakmu sampai pecah? Kurang aja kan, nggak pernah ya Bu ya. Sudah sampai ABG kok, bah makan istilahnya Bu ya, durhaka. Ya, sakit apa enggak Bu? Sakitnya tuh di mana? Wah, di sini gitu ya. Sakit sekali deh, pokoknya sakit, nggak ada yang menusuk-nusuk sakitnya seperti itu. Nah, tapi bagi orang yang beriman yaitu ujian, sabar, kan gitu ya. Bagi orang nggak sabar, waduh, bisa apa namanya, bisa membuat dirinya
kurus kering, ya kurus kering, ya orang yang nggak ikhlas kan bisa kurus kering. Anaknya seperti itu mau diomelin terus juga anak, mau nggak dikasih makan juga anak, serba salah ya Bu ya. Iya, akhirnya dia puyeng. Harusnya berapa kan Pak? Hah? Kalau dikasih makan juga anak, nggak dikasih makan juga anak, enaknya diapakan? Apa yang nggak apa-apa? Enaknya diapakan kalau anaknya bandel gitu. Oh, ya mungkin ada yang salah dengan cara itu penting. Iya. Maka dengan anak itu cara itu harus seperti teman bercanda, ya Bu ya. Iya. Ada dalam teori pendidikan ya. Kehidupan manusia itu dibagi tiga tujuh. Tujuhnya 3 kali. Dari mulai bayi sampai umur 7 tahun itu harus dimanja. Makanya nggak ada yang mentungi anak dari mulai 1 sampai 7 kan nggak ada, jarang ya. Ada tapi mungkin jarang, nggak ada ya. Itu memang masa manja, harus dimanja, jangan dimarahi terus, jangan dilarang terus, tapi dibimbing, ya, dimanjakan terus biar berkembang otaknya, badannya sehat. Ya. Kalau dilarang lagi, waduh anak ini nggak berkembang, jadi vakum intinya. Ya. Jadi ketika bayi sampai 7 tahun merupakan masa-masa dimanja. 7 tahun sampai 14 tahun. Nah, ini masa penjara. Banyak larangannya ya, karena umur segitu dulu umur lagi membesar. Awas ya, jangan kamu mainnya malam-malam pulang. Pokoknya banyak jangannya lah. Jadi kayak terpenjara. Ya. Awas jangan temennya dengan itu ya. Awas hati-hati ya kalau jalan. Banyak awasnya Bu. Jadi seperti apa? Seperti di penjara, banyak larangannya, dan itu bagus. Pendidikan di waktu itu cukup bagus ya. Ini jangan, itu jangan, ini boleh, ini jangan. Jadi banyak jangannya berbeda ketika umur 1 sampai 7 tahun itu bebas 11 ya. Tapi 7 sampai 14 itu kekangan, banyak training istilahnya. Banyak trainingnya, pelatihannya banyak, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu ya. Dari 14 ke 21 ya, dan seterusnya ke 21 biasanya ya. Jadikan anak itu sebagai teman bercanda, teman curhat, teman ngobrol ya. Kayak teman sendiri. Nah, jadi maka dengan menyampaikan harus ada cara ya. Ingin nasihati anak ya, kitanya harus tahu supaya anak nyaman. Bagaimana caranya? Misalnya kalau anak itu 1 minggu nggak makan es krim misalnya, dia puyeng, kecanduan misalnya, ya maka kita harus ngajak dia makan es krim. Ayo kita makan es krim di mana yang paling enak. Nah, ketika makan sudah kenyang kita baru ngomong nasihatkan. Di situ dia akan mempan nasihat kita ya. Jadi ada cara-cara tertentu ya, dan kita nggak boleh langsung ngomelin, apalagi masih remaja. Anak remaja itu berontak ya. Setelah 14 ke atas itu berontak ya, apalagi sudah punya pacar ya. Namanya darah muda ya. Buat dihafal nyanyian Rhoma Irama. Darah muda, darahnya para remaja, gitu. Yang selalu merasa gagah dan Tak pernah mau mengalah. Harus dipanggil ya. Bang Rhoma Irama harus suruh nyanyi di sini. Iya. Jadi nggak mau ngalah, mendidik terus. Maka kitanya harus pinter menggunakan teknik-teknik supaya mereka kelepek-kelepek, nggak bisa ngelawan itu maksudnya ya. Manut. Nah. Kemudian berapa? 86. 86 ya.
terakhir. Wa idza Nama Mariani dari berita di Hong Kong belum 20 belum genap 10 tahun. 10 tahun lebih ya. Belum, masih 9. Iya. Oke, berikutnya. Saya Eli Fitriani dari Indramayu di Hong Kong 10 tahun. 10 tahun wes. Ini hampir bersama. Silakan namanya. Purwanti. Purwati dari Lampung. di Hong Kong berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Ya. Berikutnya. Ya. Saya Lastri dari Madiun di Hong Kong 15 tahun. Masya Allah. 15 atau 50? Ya, alhamdulillah. Terus berikutnya. Saya Dewi dari Lampung di Hong Kong 12. Tuaan sampean berarti, Mbak. Terus Iki awas iki. Berarti dari Banyuwangi 5 tahun. anu itu S2-nya berapa tahun? S2 5 tahun, S1 S1-nya berapa tahun? 10. 10. Masya Allah. Ada 2 dekade, 18 tahun. 2 periode. Terima kasih. Ya, wes, sudah S2 bagus. Terus Saya terus. Saya Wastia dari Indramayu. Indramayu. 9 tahun. Indramayu punya teman. S1 apa S2? S2. Iya, ya, alhamdulillah. S tenang. Semuanya adalah bumi Allah, gitu loh ya. Yang penting itu kita bisa ibadah, bisa kerja dengan tenang, bisa, dan ada dalam hadis itu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang banyak manfaatnya untuk manusia. Ya, iya, kita kan manfaat untuk majikan, untuk Hongkong kan bermanfaat. Kalau nggak ada kita hancur Hongkong. Betul betul. Ya, maka manfaatnya banyak. Ya, manfaat untuk keluarga dan juga devisa negara itu kan gara-gara kita. Nah, daripada kita nganggur, ya di Indonesia misalnya, wah puyeng, Apalagi sekarang lupa Indonesia. wah harus kacau balau, puyeng, ya kita nggak punya duit itu puyeng, ya, puyeng, urusan perut nih luar biasa, ya. Di sini kita bersyukur pada Allah, semuanya gratis hampir, ya. Rumah gratis, listrik gratis, air Gratis. wah gratis semua, makan minum gratis ya Bu ya, enak, nggak perlu kos-kosan ya Bu. Nah, kita sekarang mikir kos-kosan aja, waduh ada yang punya 3 bulan belum bayar, 4 bulan belum puyeng. Maka syukuri nikmat Allah ini, ya. Baik, kita kembali kepada materi kajian Al-Mahfudhah. Ya. Nomor berapa? 34. Sekarang 34. Ya. Ikuti saya baca. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Apa artinya? Barang siapa menggali lubang untuk menjebak orang lain, akan terperosoklah ia ke dalamnya. Nah, ini artinya dalam, ya. Kita jangan sekali-kali memerangkap saudara kita, teman kita supaya kecebur ataupun supaya hancur, supaya keadaannya lebih buruk dari kita. Ini sifat pendengki ini, ya. Sifat pendengki itu kan nggak mau kalau temennya Sukses. sukses, banyak duit, gajian naik, ya.
dengar gajian temennya naik, woi langsung panas dingin. Ada ya mungkin ya. Ketika melihat tetangganya beli motor, wah ini nomor ini 34 ya. Ketika melihat tetangganya beli motor, meriang-meriang. Ketika meriang-meriang, setan bisiki orang itu. Ya, Mbak, kamu itu loh masih belum punya apa-apa, malu dong dengan tetangga. Tetangga sudah punya motor. Supaya motor tetangga itu hancur, kamu beli paku, kemudian taburkan di depan rumahnya siapa? Rumah tetangganya itu, terus taburan saja di situ. Nanti bannya akan apa? Meledos. Meledos. Wah, malam-malam dia ke situ. Tiba-tiba dia nggak disadari. Dia lupa, dia yang berjalan ke situ jalan kaki, akhirnya dia terperangkap sendiri. Kakinya kenapa? Kenapa? Jerit apa enggak? Malu apa enggak? Nah, ini banyak begini, banyak orang kejadian begini. Ya. Jadi karena dia merasa tersaingi, ya, atau nggak mau melihat kondisi temennya itu lebih baik, akhirnya dia pasang perangkap. Ya. Ada juga kejadian-kejadian, ya, teman-teman yang bekerja di satu majikan, 2 orang, ini terutama 2 orang. Yang satunya rajin, yang satunya malas. Sudah malas, tukang wadul, ya, tukang nyuruh-nyuruh, tukang marah-marah. Ada nggak kayak gitu? Tukang protes. Ya. Lama-kelamaan ini mesti akan ketahuan. Akan ketahuan siapa? Majikan, ya. Karena saking irinya, apalagi kalau majikannya ngasih sesuatu, wah dia langsung apa? Panas, ya. Nah, gerak-gerik orang seperti ini mesti akan ketahuan majikan, ya. Dan majikan menilai yang pada dasarnya nantinya hasilnya, ya, majikan pasti sudah nggak suka dengan orang, ya. Ketika diterminate, memble apa enggak orang ini? Memble apa enggak? Memble, ya, apa selain memble itu? Iya, baru 5 bulan dipecat. Nah, ya, kata orang itulah kamu, nah, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali membenci, memerangkap orang lain, ya, nggak boleh. Ya. Merangkap itu nggak baik. Tujuan merangkap itu namanya juga merangkap supaya keprosok, ya. Ternyata kitanya yang kena nanti. Kalau nggak di dunia, di akhirat kita akan bertanggung jawab. Ya. Ingin menjerumuskan, ingin menjeburkan, ya, orang lain, memprosokkan orang lain, kita sendiri yang kena. Kalau nggak di dunia, akan keprosok di mana pun di akhirat. Maka nggak boleh kita apalagi membalas. Saya kira kita sudah mempelajari tentang membalas dendam. Sudah belajar? Belum. Iya. Kita misalnya dibully orang, diwadani, diomongi lah dengan tetangga atau teman, ya. Contohnya, misalnya kita nyenggol teman, ya, yang disenggol, marahnya bukan main. Dia ngomelin pada kita, picek lu ya, digituin. Ayam kira-kira balasnya apa kita? Yang dibolehkan balasnya bagaimana? Boleh kita membalas, tapi jangan lebih keras semangat dari orang yang madani kita ini. Ya, dari segi nada, nggak boleh melebihi. Intonasinya itu nggak boleh keras dari. Kalau tadi kok picek lo ya, kitanya lebih jerit loh. Kamu juga picek. Nah ini zalim, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, yang dibolehkan suaranya harus lebih rendah daripada orang yang pertama. Ya. Jadi kalau diwadani, picek lo ya, buta lo.
kamu juga buta. Nah gitu itu boleh. Tapi ya nggak ada orang yang jawab kayak gitu ya, pengennya yang lebih apa? Wah ini karena setannya di situ. Ya. Kayaknya jarang. Ya kamu juga buta. Nah itu kan enggak. Kayak nggak marah gitu. Nggak marah. Dan nggak boleh ditambah-tambah. Nah contohnya tadi, buta lo ya. Kamu juga buta dan pincang. Oh ada pincangnya itu. Oh ini lebih zalim lagi. Nggak boleh lo, haram itu. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ada orang yang kalau di kita itu hampir terjadi biasa. Ya, kalau disenggol itu, wah macam-macam. Ya, yang najis kadang keluar semua. Anjing, jawabnya apa? Buah, jawabnya babi. Nah, jadi kalau orang itu jawabnya anjing, ngatain anjing, kita nggak boleh buah. Lu juga anjing babi, nggak boleh. Ya. Yang bagus tadi jawab. Yang paling bagus memaafkan. Dalam Al-Quran yang paling bagus memaafkan. Wa in ta'fu fa huwa khairul lakum. Ya. Dan sekiranya kau memaafkan, dan itu yang terbaik. Jadi nggak boleh berlebihan ya Bu ya. Ya, kalau diwadani rempeng. Lu bunder. Jangan jawabnya dua. Lu juga kerempeng IR. Apa IR ya? Ireng roto. Udah kerempeng ireng. Ya Allah, kasihan banget itu. Ya boleh gitu ya Bu ya. Dan Islam itu luar biasa, hebat sekali memberikan solusi apa konflik di dalam masyarakat. Bagus, hebat. Baik, yang kedua tadi nomor berapa? 34 ya. Jadi kita nggak boleh menggali lubang untuk menjebak orang lain supaya terperosok. Jangan kasihan, itu kan saudara kita ya. Yang paling bagus kita nasihati supaya nggak kejebur nih. Ya. Karena mungkin ada juga orang yang senang ya. Kalau teman kita itu lebih hina, lebih kondisinya lebih buruk, ada yang mensyukuri gitu tuh manusia ya, ya harusnya kita merasa sedih ya. Kata Nabi, al-muslim akhul muslim, orang muslim itu adalah saudaranya orang muslim. Al-mu'min akhul mu'min, orang yang beriman itu saudaranya orang beriman ya. Kalau dia sakit, kita juga merasakan sakit ya. Iya, seperti kalau kita kesandung. Maka kata Nabi, muslim dan muslim itu bagaikan apa? Tubuh, satu tubuh ya. Ada kan, pernah dengar ya? Yang kalau merasa sakit apa? Akan sakit semuanya. Contohnya begini, bisa dilogikakan. Artinya kalau salah satu sakit tubuh apa bisa menyakitkan tubuh semua itu. Kalau kita kesandung, kalau kesandung itu biasanya yang sakit apa? Kaki. Tapi kok mulutnya ngomong? Ya, kita kesandung, mulut yang ngomong sakit. Harusnya yang ngomong sakit siapa? Kaki ya. Harusnya mulutnya kan diem kan. Mulut kan nggak sakit. Tapi kok keluarnya kemana? Melalui mulut. Ya. Ketika kita kesandung, mulut yang merasa sakit, kepala yang puyeng. Tangan ingin jotos. Orang yang masang batu mungkin bisa kesandung ya. Nah ini jadi satu badan, satu anggota badan bisa merasakan sakit semua. Orang muslim juga begitu ya. Jadi kita jangan malah senang ketika saudara kita kejebur ya ke dalam lubang kehinaan, dosa dan lain sebagainya. Baik, 36 ikuti saya. Man kathura baca
man kathura ihsanuhu ihsanuhu kathura kathura ikhwanuhu ikhwanuhu man kathura man kathura ihsanuhu ihsanuhu kathura kathura ikhwanuhu ikhwanuhu man kathura man kathura ihsanuhu ihsanuhu kathura kathura ikhwanuhu. ikhwanuhu. Apa artinya? Barang siapa banyak perbuatan baiknya, banyak pula lah temannya. Nah, jadi syarat supaya kita banyak pengikut, banyak teman, banyak sahabat, banyak pendukung. Apa syarat itu? Perbaikilah. Harus banyak apa? Berbuat baik. Menabur kebaikan. Kebaikan. Dimanapun kita berada harus menaburkan kebaikan. Ya, bagaimana caranya? Banyak. Ya, yang paling bagus adalah etika akhlak kita yang menyenangkan orang. Itu berupa kebaikan semua. Ya, ketemu teman, assalamualaikum. Ya, teman yang disalam itu senang apa enggak? Senang. Ya, didoakan. Waalaikumsalam. Ya, salaman. Wah, menyenangkan salaman loh. Ya, karena dengan salaman itu akan menggugurkan dosa dan melenyapkan kedengkian. Waduh, hebat banget loh. Ya. Pandemi ini gimana Pak? Hah? Pandemi. Kalau apa? Sekarang pandemi ini kan gini gimana itu? Ya, nanti habis pandemi. Ya. Dapat pahala apa enggak sih? Tapi yang jelas nanti begini, tapi pandangan matanya harus menatap. Nah, ya. Insya Allah ya, itu akan menggugurkan sifat dengki dan permusuhan. Ya. Selagi salamannya melengos mukanya, selagi itu pula kedengkian dia akan hancur. Masih ada terus dalam hatinya. Ya. Tapi kalau kita salamannya itu salaman, tetapi mukanya harus bertatapan. Lisan saling mendoakan, tangan saling berjabatan, ya, mata saling memandang, hati saling mengikhlaskan. Hancur lebur dosa kita. Ya. Jadi ini penting. Dimanapun kita berada, harus menjadi sumber kedamaian dan kebahagiaan orang. Ya. Sebelum datang ke masjid, aku pengen nyapu ya, supaya masjid ini bersih dan kalau teman-teman duduk itu enak. Wah, ini bagus ya. Aku pengen nanti bikin toilet itu kondisinya lebih wangi ya. Aku mau pasang apalah, atau bikin naruh sabun misalnya ya, ataupun naruh apalah ya. Ini sebenarnya menabur kebaikan ya. Ada ibu-ibu ada nggak yang pernah nyemplungin bubble blue yang biru itu loh, yang bundar dimasukin di tangki air itu? Pernah masukin di public toilet? Nah, itu ibadah ya. Katakan di masjid di sini aku mau beli, ini kan harganya ada yang 20, ada yang 18, itu isinya 3 ya, 3 ya, yang 24. Itu pahalanya besar loh ya. Orang yang habis buang air, loh kok warnanya hijau, biru kan gitu ya, berarti dia akan berapresiasi ya. Biasanya warnanya apa air itu? Ya bening, tiba-tiba kok blue, wangi lagi misalnya, membersihkan. Nah, ini namanya penebar kebaikan ya. Orang akan "Sambo ini kok kayak hotel," misalnya kayak gitu ya. Iya, ini apresiasi. Ibu-ibu yang keluar dari toilet, minta maaf ya, mungkin saya pernah mengulang. Tolong spray sekali atau 2 kali minyak wangi sebelum keluar dari toilet. Pernah nggak ibu begitu? Ini harus kreatif ya. Menyenangkan orang itu harus kreatif caranya. Ya, kalau saya begitu dimanapun saya bawa minyak wangi kecil.
ya. Waktu ke Makau naik ferry, keluar dari ferry tak semprot 2 kali semprot. Iya, supaya orang masuk seneng. Nah, seneng itu mana itu, wah antri semua ya Bu ya, kebanyakan kan. Nah, makanya Ibu, bagaimana membahagiakan orang lain sebelum kita keluar dari toilet, itu harus berpikir ya. Yang paling mudah itu tadi, masukkan minyak wangi di tas kemana-mana kita pergi. Sebelum keluar toilet kita apakan? Semprot. Nah, itu berpahala ibadah ya. Ini juga penebar kebaikan ya. Jadi kembali pada nomor berapa? 36 ya. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi penebar kebaikan ya. Di masjid ini sudah temenmu sedikit, ini berapa orang? Ini banyak, Ini soalnya 8. Biasanya berapa? 4. Sudah temenmu 4, gue ngomongnya galak, sudah galak kasar, pelit lagi. Ayo minggu depannya tinggal berapa temennya dari 4? Lari semua. Nah ya, maka kita harus baik semua ya, enak ya. Kalau kita dimanapun menjadi sumber kebaikan ya, teman kita juga akan banyak. Kalau teman banyak, rezeki akan mengalir deras ya. Ya, kalau temennya banyak, pendukungnya banyak ya. Di kampung kalau semuanya baik semua ya, kemudian kita nyalonin kubu, lurah, kepala desa, menang apa enggak? Ya. Di kampung kita baik semua sekampung gitu ya. Aku mau jualan, buka warung, warteg, ayo laku apa enggak? Insya Allah laku. Tapi kalau orangnya galak, merengut, nah ini saya kira akan bangkrut ini warung. Jadi kembali dimanapun, di jalan harus menjadi penebar kebaikan. Di lift, tolong di lift itu ya, harus menjadi penebar kebaikan. Jangan di lift ngobrol dengan temannya, kasihan orang di belakang ya, ngomongnya keras-keras. Nggak boleh menurut saya ya, kurang sopan. Ngobrol di lift yang ada orang lain ya, nggak sopan banget. Yang paling bagus diem di lift ya. Kecuali kita sama-sama temen lah ya, nggak ada orang lain. Tapi kalau ada orang lain ya, harus sebaiknya diem. Tepat jam 1, cepat sekali ya. Kita cukup sampai di sini dulu, sampai nomor 36 ya. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita bacakan Fatihah untuk nenek Asih.